Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan semoga kita semua didapati dalam keadaan sehat walafiat, dan semua kita tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya Mahmud Farid Ibrahim. Saya sebagai pemimpin dan penasehat sekaligus pendiri Yayasan Hidayah Bangsa yang berlokasi di Jawa Tengah, ya, Kabupaten Semarang. Ya, terima kasih. Hal pertama dibuat satu garis, ya, atau buat list gitu, mana kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Tertier itu keinginan biasanya. Nah, pada umumnya kan manusia kalau tanya keinginan itu, wah, semuanya mau dimiliki. Karena itu keinginan, ya kan? Ingin menjadi apa, ingin semua harus sempurna, lengkap. Itu sah-sah saja karena kita ada di dalam sebuah sistem, ya, dunia yang real. Maka keinginan itu tidak bisa dihindari. Ya, tapi kalau dibawa di dalam konteks orang beriman, maka keinginan itu harus difilter oleh firman-Nya, oleh kebenaran yang dimilikinya. Ya, di situ baru ada saringannya. Tapi itu makanya kalau orang yang tidak mengenal Allah, ya, wah, jangan, mungkin lebih kaya mereka sebenarnya, karena mereka tidak ada filter standar kebenaran yang dimiliki dalam hidupnya. Ya, makanya jangan heran orang yang tidak beriman atau orang ateis sekalipun kaya raya, karena dia mengejar keinginan. Mau ini, mau itu. Seperti orang yang orang Rusia yang mencari Allah ke langit, itu kan keinginan. Karena saking kaya dia sudah mau apa saja dia bisa. Nah, itulah keinginan. Jadi tidak ada ukurannya keinginan itu. Tapi kalau kebutuhan, ya, kebutuhan ini memang sejalan dengan kewajiban. Ya, nah, kalau kebutuhan itu biasanya yang paling mendasar adalah di dalam keseharian, kebutuhan harian. Ya, kebutuhan harian itu di dalam keluarga tidak bisa dihindari. Ya, nah itu makanya kadang-kadang orang beriman itu minta kepada Allah supaya semua kecukupan dalam kebutuhannya. Tetapi Allah kan melihat, tahu, oh ini keinginannya, bukan kebutuhannya. Tapi Allah akan menjawab sesuai kebutuhannya. Ya, biasanya begitu. Karena Allah tidak mau umatnya itu terjebak di dalam keinginan yang akhirnya terjadi berfoya-foya karena keinginan itu. Allah tidak membiarkan. Maka kebutuhannya Allah cukupkan. Tapi dua hal. Kebutuhan itu dicukupkan oleh Allah, itu disertai oleh skillnya, usaha. Nah, tidak bisa dia berzikir tiap hari, kemudian turun hidangan itu dari sorga, nasi goreng, ya, ikan bakar, itu nggak ada itu. Makanya ayat Allah harus kerja keras. Ya, harus kerja keras. Suami istri harus kerja keras untuk mendapatkan kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan itu sejalan dengan kewajiban. Kewajiban itu lebih banyak ditekankan kepada kebutuhan kebutuhan yang signifikan. Ya, misalnya beras, ya kan? Ya, kemudian juga ada tanggung jawab untuk suami istri, ya, itu kewajib itu. Nah, itu dalam hal ini sebenarnya harus dulu paham oleh suami istri dalam keluarga itu, ya, mana kebutuhan primer, sekunder. Kalau tertier itu, kebutuhan tertier itu kan dia untuk menyenangkan, ya, hobi apa semuanya, ya. Jadi yang mendasar itu buatlah mana yang mendasar kebutuhan itu, ya, tapi harus diimbangi antara kerjasama dengan Allah dengan usahanya. Ya, jangan sampai terbalik, ya kan? Sering minta kepada Allah tapi tidak mau kerja, padahal Allah sudah menyiapkan lahan luas dalam rumahnya, tapi dia tidak punya skill untuk menggarap lahan yang disediakan. Ya, seperti itu.
Iya, karena apa ya? Kalau kekayaan banyak itu kan terbawa ke sana semua hati dan pikirannya. Ya, maka tidak heran kalau Allah bilang sulit orang kaya raya masuk surga itu. Karena Allahnya adalah hartanya. Nah, itu loh. Sehingga hal seperti ini harus diwaspadai. Lebih baik saya setuju kebutuhan itu sudah cukup, sudah alhamdulillah, ya kan? Supaya tidak ada ilah lain, sembahan lain dalam hidupnya, gitu. Contoh lah, saya pernah lihat orang kaya raya ya, tapi hidup dengan ketakutan. Iya, tidak tenang, ya kan? Nah, dia lihat kita santai aja. Takut mobilnya rusak misalnya, takut apa namanya dicuri orang, dia taruh emas di lantai tempat duduknya, ya kan? Dari semua takut, ya kan? Itu karena hati dan pikirannya cenderung ke situ. Itulah Allahnya. Iya. Ya, itu ya kecenderungan karena ada orang motivasinya senang dipuji orang gitu. Ya, ada yang begitu. Teman saya ya, sampai dia itu gaji pas-pasan ya. Itu ya untuklah cukup. Tapi karena emosional dalam harta ingin dilihat oleh teman, dilihat oleh keluarga, maka dia itu bisa pinjam sana sini ya hanya untuk dipuji itu. Iya, bahkan menarik waktu dia mau mengambil istrinya, ya, itu dulu dia pinjam mobil mewah temannya, iya, supaya meluluhkan mertua. Itu dia cerita, iya. Nah, akhirnya itu berdampak kepada keluarganya sendiri setelah dia menikah. Ya, dicap bohong lah sama istrinya, ya. Nah, itu harus seperti itu menurut saya. Ya, ada orang karena tidak menerima keadaan. Tidak menerima keadaan, ingin dilihat, dipuji oleh lingkungan, oleh teman, keluarga terutama. Kadang-kadang terjebak di situ, ya. Jadi tidak sesuai dengan penghasilannya daripada apa namanya yang dimilikinya, ya. Jadi kecenderungan mau dipuji, diperlihatkan kepada keluarga, padahal tidak sesuai tadi itu, ya kan? Nah, ini berbahaya. Ya, dari kita diajarin sebenarnya orang beriman itu ya terima apa yang Allah percayakan, kelola itu dengan baik. Ya, banyak orang kan tidak memanage ya, manajemen ekonomi keluarganya kurang. Nah, di situ kelemahannya. Jadi tidak bisa mengatur ya uang yang ada. Bisa jadi kesalahan dua belah pihak. Istrinya mungkin berfoya-foya, ada yang begitu. Suaminya juga berfoya-foya, ada yang begitu. Jadi tidak menempatkan kebutuhan itu pada tempatnya. Seperti itu, ya. Ya, ini apa ya? Sebenarnya satu dilematis ini, ya. Jadi menurut saya secara pribadi, ya, boleh saja berhutang, ya. Tetapi yang selalu diminta adalah tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah dilakukan itu, ya. Contoh, saya kasih contoh. Teman saya, dia berhutang 30 juta misalnya, ya. Tapi benar-benar sesuai dengan kesepakatan itu dia penuhi, ya. Maka kan ada pepatah itu nagih janji, ya kan? Apa yang dijanjikan saat kamu meminjam uang orang itu ditagih. Nah, inilah sebenarnya masalahnya di hutang itu. Bukan hutang itu menjadi masalahnya, tapi komitmen orang yang minjam itu yang masalah. Dia melarikan diri, dia tidak tepat, misalnya tiap tanggal 2 atau 3 tiap bulan dia harus bayar, dia tidak tepat, maka berhak yang memiliki uang yang dipinjam itulah yang harus dia tagih kan, maka ada bunga apa segala macam karena kesalahan sendiri. Nah, menurut saya kalau baiknya ya, kalau mau berhutang itu sepakat dengan suami istri itu, ya, sepakat, ya, dari pendapatannya itu ya berapa untuk membayar hutang. Ya, menurut saya boleh saja berhutang asal tanggung jawab dengan hutang itu. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu terjadi dalam keluarga, ada kesepakatan. Suami istri sepakat pinjam berapa bayar tiap bulan harus ditepati. Ya. Nah,
Menurut saya bukan uang itu sebenarnya tidak masalah dia. Hutang itu tidak masalah. Yang masalah orang yang berhubungan itu. Ya kan? Yang pinjam dengan yang punya uang. Nah, yang minjam ini juga, yang berhutang ini juga kadang-kadang ya sudah ditolong, ya kan? Iya, enggak tahu diri. Enggak tahu diri, ditagih malah marah. Ada orang karakter begitu. Teman saya dulu ya, dia dipinjamin uang sama orang gitu loh. Begitu ditagih malah pakai golok. Lebih galak dari yang punya uang. Jadi ini terbalik udah itu. Jadi menurut saya uang itu bisa dipinjamkan atau bisa kita berhutang asal ya sepakat suami istri itu ya sepakat memenuhi janji untuk bayar hutangnya dan harus selesaikan ya, karena orang mau percaya selanjutnya itu ketika sudah ada contohnya. Bank kan begitu sifatnya. Bank misalnya teman saya sekarang dia bank manapun nggak bisa pinjam uang. Karena begitu dia mau pinjam uang misalnya di bank BCA, dia ada masalah. Pinjam uang di BRI, mereka cari track recordnya. Maaf Pak, nggak bisa. Karena itu tadi. Sudah cedera di banknya lain. Kan itu bisa dikomunikasikan semua itu. Iya kan? Sistemnya. Begitu. Nah ini masalah, itu yang saya bilang tadi bahwa kalau kita mau berhutang, pertama sepakat, kemudian tanggung jawab, memenuhi janji itu. Sehingga kepercayaan orang selanjutnya itu ada. Itu contoh yang real itu di bank itu. Banyak sekarang orang pinjam di bank, berikutnya nggak bisa lagi. Karena nggak ada tanggung jawab untuk memenuhi utangnya itu kembali. Jadi karena mengukur keinginan lebih besar, ya akhirnya berhutang, ya kan mau dilihat, mau ditampilkan, oh Pak saya begini, padahal sesungguhnya tidak, ya. Jadi contohlah teman saya, dia beli baru-baru nih beli mobil baru, ya kan, tapi hutang 200 juta, jadi tampilan sehari-harinya bagus, tapi dia bilang, wah saya pegang setir ini otak saya berjalannya lain apa karena ini masih ada utang 200 juta. Nah menurut saya kejadian akhir-akhir ini memang banyak ya. Kadang-kadang saat dia mau bunuh diri itu dia tulis surat misalnya, ya kan, tulis surat ya saya bunuh diri ini karena tidak sanggup bayar utang. Nah konsekuensi itu menyiksa diri ya. Ya menurut saya terlalu cepat. Dia harusnya ketemu dengan orang yang berhutang dengan dia, ya, bicara dengan bijak, ya, mengakui seperti apa, ya. Tapi sebenarnya harus tetap tanggung jawab. Kalau kita berani berhutang, berani bertanggung jawab. Nah, orang yang bunuh diri menurut saya itu pikiran sempit, ya. Pikiran sempit karena itu sebenarnya lambang ketidaktanggung-jawabannya. Iya. Jadi menurut saya jangan pernah berhutang kalau tidak tanggung jawab dan akhirnya bunuh diri. Iya. Yang menariknya sebelum dia bunuh diri dia jujur menuliskan surat. Sebenarnya masih sehat itu kalau dia masih bisa menulis. Nah, dia harus ketemu dengan yang punya utang, yang memiliki uang itu dan dia jujur. Ya seperti teman saya di Bogor itu, ya kan? Di bank itu sebelum bank nagih dia udah ketemu bank. Maaf bulan depan saya tidak bisa bayar dulu karena begini. Bank juga ngerti gitu loh. Jadi ada etikanya daripada bunuh diri, itu kan? Ya ada etikanya. Manusia itu pastilah fitrahnya itu, wah ini orang ada niat baiknya, ya kan? Sebelum dia kalau dia tidak mampu bayar utang dia ngomong. Orang menghargai itu, ya. Seperti saya dulu ya. Ya ada orang datang itu dia bilang pinjam ya 5 juta ya kan. Tapi waktu mau bayar pertama itu ya dia datang dulu, maaf Pak Mahmud belum bisa bayar. Ketiga kali kalimat yang sama. Saya bilang udah Pak, nggak usah dipikirkan lagi, kita jadi keluarga saja. Tapi karena etikat baik ya coba dia lari, bisa saja kita lapor polisi ya kan. Tapi etikat baik itu menurut saya sih itu menolong gitu daripada bunuh diri.
Ya, solusi yang pertama menurut saya kalau situasinya seperti itu ya, yang berhutang tetap komunikasi, tetap komunikasi. Ini banyak saya lihat begitulah, banyak orang konsultasi dengan saya begitu, melarikan diri gitu ya. Oh, Pak, saya nggak tenang, kenapa? Ya, saya mau tinggal di sini dulu karena selalu ada nagih utang. Melarikan diri, saya ajarin. Sekarang telepon, ya kan? Karena orang yang memberi uang untuk dipinjamkan, ya kan, sangat terhormat rasanya. Kalau orang yang berhutang itu ditelepon, dia menelepon, ya kan, merasa wah saya masih, artinya nilai tanggung jawab itu muncul, ya toh, komunikasi jalan solusinya, ya. Nah itu menurut saya langkah yang paling menurut saya mau memberi warna trust di situ, bahwa kita telepon saja sudah dia berpikir ini tanggung jawab pasti orang. Ya, nah saat telepon itu terbuka, misalnya utang yang saya miliki, saya tetap komitmen dan tanggung jawab untuk melunasinya. Ya, makanya solusi kedua, ya saat kita ada rezeki, kirim sekecil apapun, karena itu trust. Ya, itu trust. Maka kalau sudah punya hutang banyak, harus kerja keras sebagai tanggung jawabnya. Karena orang yang itu nanti tetap ingat kita karakternya jelek. Ya, karakternya jelek. Jadi kerja keras, kirim sekecil apapun, bandingkanlah misalnya 50 juta, kalau kita ada rezeki 500.000 kirim, mulai menyusut dia kan? Mulai menyusut. Gitu. Jadi tidak mungkin tidak ada, makanya kalau kita sudah dibelenggu oleh hutang banyak, jangan jauh dengan Allah gitu. Ya, karena rezeki itu bisa Allah bukakan pintu lewat mana saja. Ya, jujur dengan Allah gitu. Ya, arti bahasa lainnya udahlah bertobat dari kesalahan-kesalahan. Ya, supaya dibukakan jalan rezeki yang baru dari Allah. Kemudian tetap kita bertanggung jawab. Komunikasi lancar dengan yang kita, itu penting. Ya, saya ajarin beberapa orang itu jangan melarikan diri. Justru itu yang berbahaya. Jadi lebih baik telepon, komunikasi dengan yang memberi uang hutang ini, ya, dan jujur, ya ada rezeki tiap bulan kasih sekecil apapun, karena itu akan berkurang terus kalau kita memberi. 5 juta misalnya, ada 200.000, mulai kurang dia kan. Bulan berikut 500, mulai kurang. Lama-lama selesai. Dan orang yang memberi pinjaman itu dia lihat di situ. Ya, seperti teman saya janjinya 10 juta tiap bulan. Karena kondisi ekonomi dia telepon, Pak mohon maaf, saya bisanya tiap bulan saat ini, dia bilang 2 juta. Bandingkan dari 10 juta jadi 2 juta. Jadi terima juga. Karena dua pihak, dua hal nih. Yang memberi uang juga tidak mau uangnya hilang. Maka seberapa pun dia tetap terima. Gitu loh, tetap terima. Ya, yang berhutang juga ya harus berpikir ya bahwa sekecil apapun dia akan bayar itu menyusut. Ya, akan berkurang terus. Jadi tidak boleh melarikan diri. Ya, berapapun utang kita masa lalu. Nah, kalau sudah begitu rasa tidak mampu, ya jangan jauh juga dari Allah karena dia membuka rezeki nanti. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras yang halal supaya ada rezeki mengembalikan. Kalau lari itu bukan solusi. Bukan, akan menderita batinnya. Ya, biasanya orang yang lari nanti dia pinjam lagi. Nanti perlakuan yang sama situasinya. Begitu. Itu masalahnya di situ. Ya, solusi berikut harus punya teman dan mentor yang bisa mendampingi. Ya, siapa tahu mentornya bisa juga bantu. Gitu begitu ada. Gitu. Pesan saya bagi keluarga-keluarga muda ya, yang saat ini alhamdulillah sudah punya penghasilan, kelolalah itu dengan baik. Ya, bila perlu hindari berhutang, tekan keinginan sedalam mungkin, ya, bersyukuri yang ada. Ya, dan kedua, ya, minta kepada Allah supaya memperluas pekerjaannya, mengasah keterampilannya supaya menambah penghasilannya. Kalau
Memiliki rumah yang besar, lahan luas, pikirkan baik-baik, manfaatkan itu, apa yang harus dilakukan supaya bisa dijual apa. Nah, itu saran saya, hindari berhutang. Kalau bagi keluarga muda yang sudah terjebak dalam utang, ya jangan melarikan diri, ya. Sepakat suami istri untuk menyelesaikannya. Kalau demikian, kerja keraslah berdua, ya, supaya bisa mengembalikan pinjaman atau utang itu. Karena melarikan diri bukan solusi, ya. Yang kedua, dekatlah dengan Allah supaya membuka rezeki yang baru. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Bersyukur dengan apa yang ada, ya. Minta kepada Allah supaya membuka rezeki yang baru, mengasah keterampilan kita lebih kuat, ya. Jangan malas, ya kan? Ya. Jadi yang sudah berhutang tanggung jawab dengan itu, ya. Komunikasi dengan yang memiliki uang itu, ada etikat baik, kemudian seberapapun tetap harus dikembalikan. Insya Allah lama-lama selesai.